Di awal musim kemarau ini ternyata intensitas hujan masih sangatlah tinggi. Tanaman bawang merah banyak yang mengalami masalah. Pada video ini kita akan membahas satu lahan yang ada di Tegalan yang mana ditanami bawang merah dan memiliki keuntungan daripada lahan di sawah yang mana relatif aman dari serangan jamur penyakit. Nah, ini contoh dari tanaman di Tegalan. Ini luasnya enggak banyak sebenarnya. Enak piro Pak iki? 20 ru. Nah, itu pemiliknya Pak Suistiono. 20 ru. Nah, ini tanaman di usia sudah 30 hari setelah tanam. Barangkali dari kita semua punya pengalaman tanam bawang merah di lahan Tegalan ya. Demikian juga dengan Pak Suis. Ini beliau ini selain nanam di sawah, dia juga nanam di Tegalan, memanfaatkan lahan kosong yang biasanya cuma apa Pak sadurunge iki? Kayu nganggur, gedang-gedangan. Nah, seperti itu. Tidak ada hasilnya. Nah, ini dimanfaatkan untuk tanam bawang merah. Terlihat ini, lihat. Nah, masih banyak sekali pepohonan pisang, terus pring, bambu. Nah, ini rata-rata Tegalan di Swalo, Kecamatan Pakel, Tulungagung, banyak wit-witan. Nah, kita akan mereview ini tanaman di usia sudah 1 bulan 30-an hari setelah tanam. Apa bedanya dengan tanaman di sawah, tanaman Tegalan? Nah, ini kita sekarang akan membahasnya bersama Pak Suis itu. Nah, ini tanaman ini adalah milik Pak Suis. Perkenalan, Nah, nama siapa? Suistiono. Ya, sekitar sini aja. Warga lokal Swalo, sama dengan saya. Itu RT. Ini Pak Suis ini nanam bawang merah itu cuma untuk hiburan sebenarnya. Hiburan karena dia itu aktivitasnya sudah banyak. Ya, kalau Kakak Mbak Yu tahu, Pak Suis ini adalah guru ya. PNS. Guru di SD Tamban ya, Tamban Pakel. Jadi di sela-sela kegiatan mengajar, beliau itu nanam bawang merah dan juga ya nanam yang lain kayak padi dan sebagainya. Umum lah seperti warga umumnya, warga petani di desa ini. Sekarang ini tanaman sudah 1 bulan. Bisa Pak sampan jabarkan awal mulanya ini tanaman dari awal ya. Pemupukannya, dasarannya pakai apa dulu? Dasarannya 7 blend. Untuk banter titik ya. G-blend. Oh. G-blend itu KSP. G-blend itu gipsum, kalsium gipsum itu. Tapi tidak banyak. Tidak banyak. 1 kilo Pak. 1 kilo serta KSP itu 2 kilo. KSP 2 kilo, KSP itu SP36 ya, sejenis SP36 yaitu fosfat merek tawon, namanya KSP. Terus Saprodap 2 kilo. Saprodap 2 kilo itu isinya nitrogen sama fosfat juga. Untuk fase awal itu bagus juga untuk tanaman. Nah, kemudian itu dasarannya ya. Terus kemudian tanaman ini sudah berapa kali mupuk? 2 ya. 2. Yang pertama Usia 12, yang kedua usia 27 dipupuk lagi. Rencananya ketiga nanti juga akan dipupuk lagi ya. Di usia kira-kira 40-an nanti akan juga dipupuk. Nah, untuk khusus tanaman di bawang merah di Tegalan ya, di lahan Tegalan, dulu itu saya juga pernah
menanam. Memang beda kalau tegalan sama sawah. Yang jelas bentuknya itu mesti beda. Rata-rata daunnya kecil, lemas, tinggi-tinggi. Nah, tinggi ini sangat tinggi. Nah, hampir dua apa ya sini kilan. Ini kan malah durna. Ini sudah diendek ya. Pakai hajar itu azoxystrobin sama difenoconazole. Nah, itu sudah dimasuki triazol sehingga daunnya ini pucuk kuning ini, tapi pucuk kuning normal ini, bukan pucuk kuning penyakit. Nah, masalahnya pertumbuhannya pesat ini. Nah, untuk tanaman di tegalan, kalau pengalaman saya dulu tidak masalah sebenarnya untuk daunnya kecil. Kenapa? Karena memang lingkungannya itu yang jelas pencahayaan kurang karena di sekitar sini banyak pohon-pohon tinggi. Yang kedua, angin tidak bisa masuk secara full sehingga pertumbuhannya itu lebih banyak ke atasnya, kurang ke samping atau untuk kokohnya itu kurang. Tapi ya memang karakteristik di tegalan seperti itu. Kalau memang lingkungannya tidak bentak ya, istilahnya tidak padang. Nah, tapi jangan khawatir, dulu saya juga pernah nanam itu, ternyata nanti di usia 40 sampai ke 50 kalau tanaman itu bisa kita pertahankan kesehatannya, itu tidak kalah dengan tanaman yang ada di sawah. Yakin, saya yakin itu, karena saya sendiri sudah membuktikan seperti itu. Pokoknya sehatkan tanaman, nanti intinya sehat ya. Intinya sehat. Lah, kaitannya dengan kesehatan, tanaman ini ada gangguan apa? Entah penyakit atau hama. Paling sedikit aneh Jamur pernah masuk ya, tapi kayaknya sekarang kecil. Tidak ada, karena memang ya ada lagi satu keuntungan nanam di tegalan itu, dia minim adanya serangan penyakit. Karena apa? Tidak ada kompetitor, tidak ada tetangga yang nanam, sehingga terjaga lingkungan ini dari penyakit. Jadi relatif aman ketika kita tanam di musim hujan, kita tanam di tegalan, biasanya tanaman itu mesti sehat. Cuma kalau hama bisa masuk juga kalau hama. Karena apa? Lingkungan yang rumbu ataupun banyak pohon, biasanya banyak hama-hama yang bersembunyi. Biasanya ulat itu akan nyerang, tetapi karena musim penghujan intensitasnya tidak terlalu tinggi. Ini juga ada sebenarnya serangan di grandong kayaknya. Oh, ini ada, sudah ada yang masuk grandong. Jadi kalau saya boleh kasih saran, ini harus segera dimasukkan insek untuk mengatasi gejala-gejala kayak grandong ataupun juga ulat. Tapi kalau ulat kayaknya belum ada yang masuk. Belum ada. Karena ya cuaca masih belum menentu ini. Sering hujan. Ekstrim. Pagi panas, sore, malam hujan. Wes. Pokoknya kalau yang tanam di sawah ini agak puyeng ini. Tapi kalau yang tegalan sewantai ini, nggak ada serangan penyakit. Nah, itu kasih Abamectin bisa, ataupun juga bisa dimasukkan dari trigat masuk. Kalaupun yang agak miring, harganya agak miring dan lumayan masih bisa dimasukkan insektisida dari golongan, bahasanya ini golongan neritoksin analog. Nah, neritoksin analog itu beberapa bahan aktif dari golongan itu adalah dimehipo. Nah, itu neritoksin analog. Itu masih bisa untuk mengatasi grandong. Dimehipo ataupun juga jenis golongan sejenisnya seperti monosultab. Kalau merek kalau di Mepu banyak ya, mungkin kayak spontan, terus opo itu banyak. Kalau yang monosultab itu Trisula. Nah, itu masih mampu ya. Sangat mampu sekali untuk mengatasi di serangan grandong maupun ulat. Itu harganya
lumayan miring. Miring. Kalau untuk antisipasi saya kira masuk itu, masuk Ya. Masuk dan juga murah. Adapun untuk membuat daunnya lebih kaku serta lebih besar dan popornya juga besar, di usia fase generatif ini kita bisa memasukkan yang namanya monokalium fosfat di rolling dengan KNO putih. Ini akan bisa membuat tanaman lebih kokoh lagi serta memacu dari proses pertumbuhan di fase generatif dalam rangka memperbanyakkan anakan dan pembentukan umbi. Adapun untuk pengisian yang lebih maksimal lagi nanti di usia 35 ke atas sampai 50 bisa dimasukkan kalium sulfat, yang mana ini nanti akan memaksimalkan selain daunnya lebih kokoh dan sehat, nanti akan membuat tanaman berumbi dengan maksimal. Walaupun toh di tegalan, saya yakin ketika aplikasinya tepat dan tanaman sehat, ini akan menghasilkan umbi yang tidak kalah dengan yang ada di persawahan. Dengan segala keuntungan, kelebihan di tegalan, serta pemaksimalan pengisian umbi, nanti pada fase panen akan menghasilkan umbi yang lumayan besar. Nah, mungkin itu dulu Kang Bayu apa yang kita bahas pada sore hari ini. Nanti kalaupun tanaman ini sudah di usia 40 ke atas, kita akan update lagi seperti apa perkembangannya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Atur kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.